bahwasanya bangkai manusia atau jenazah manusia hukumnya tidak najis. Yang kedua, bangkai apa yang tidak najis? Yaitu bangkai ikan atau bangkai seluruh hewan yang ada di laut. Halalun tahurun ma'uhu wa halalun mayyitatuhu. Bahwasanya air laut itu adalah airnya suci dan bangkainya halal. Oleh karena itu, seandainya ada kita menemukan ikan di pantai, oh loh sik gak mambu rek, berarti ki jetas mati. Loh iku haram, iku upulane gurung dibeleh. Ndak, lah ikan ndak perlu dibeleh, nggak apa-apa. Maka walaupun ikannya mati kemarin, kita makan itu hukumnya apa? Boleh. Itu yang pertama adalah bangkai manusia yang atau jenazah, yang kedua bangkai hewan yang ada di laut ataupun ikan, maka ini tidak najis. Yang ketiga, bangkai apa yang tidak najis? Namanya hasyarat. Hasyarat itu hewan yang darahnya tidak mengalir. Kita ambil contoh, apa hewan yang darahnya tidak mengalir? Belalang. Belalang itu tidak najis. Maka nopo lek sampean mangan walang. Oh, apa makan walang? Dulu itu saya kecilnya itu eling. Biyen niku kula sik ngompolan, ambe napa mbah kula dikongkon golek walang ditunu, iku nggarai gak ngompolan ternyata. Lho nggih. Lah niku walang itu bagaimana hukumnya? Walang itu tidak najis dan boleh dimakan. Berarti laron niku darahnya tidak mengalir. Boleh nggak dimakan? Boleh. Lek sampean arep napa jenenge sayapnya jenengan buang, jenengan gawe peyek laron, hukumnya ya napa? Boleh, karena itu tidak najis. Maka dan tidak najis dan halal. Itu jenenge yang pertama hasyarat. Yang ketiga itu adalah hasyarat. Yang pertama adalah jenazah manusia tidak najis. Yang kedua, bangkainya ikan tidak najis. Yang ketiga, bangkainya hasyarat. Nah, itu bangkai yang tidak najis. Adapun bangkai hewan yang lain, maka hukumnya najis. Kita ambil contoh, sampean punya nopo sayur-sayuran di rumah, punya sayur-sayuran ternyata tidak ditutupi. Ono tikus mati, tikuse nopo kecemplung jangan, maka jangane iki najis kabeh, tidak boleh dimakan. Waduh ngapunten iki jangane iki rendang iki. Waduh, itu tidak boleh. Karena apa? Sudah menyebar kemana-mana. Ini hukumnya najis. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kalau ada minyak samin yang beku? Minyak samin itu yo anggaplah minyak goreng, tetapi yang bisa membeku. Ini bagaimana kalau terkena najis? Terkena najis itu bagaimana? Seandainya minyak samin sak wajan gede, ternyata beku kan dia, kemudian kena nopo, kena tikus, ini bagaimana hukumnya? Maka kata ulama, minyak samin yang terkontaminasi dengan bangkai atau dengan najis yang lain, yang najis adalah di sekitarannya itu saja, di sekitarannya itu saja. Maka iku nopo yang dibuang, yaitu yang di daerah yang terkena bangkai najis itu tadi, maka itu dibuang. Maka itulah hukum apabila makanan kita terkena najis itu tidak kalau dia zatnya cair tadi langsung dibuang semua. Kalau minyak samin tadi boleh yang pase sing najis tok niku wau. Itu tentang najis. Lalu bagaimana cara mensucikan? Jadi najis niku macam-macam. Ada najis namanya mughalladhah. Mughalladhah niku najis sing abot. Bagaimana? Yaitu terkena dua hewan tadi, baik itu babi maupun anjing. Bagaimana cara mensucikan? Maka kita punya 6 ember air. Yang ketujuh adalah punya 1 ember ledok lah, atau tanah begitu. Lah itu dipakai mensucikan. Maka dulu niku kula seiling betul bagaimana lek zaman dulu niku kan orang itu punya WC itu sudah bagus. Di belakang rumah saya itu punya ngapunten sepiteng, tapi tidak ditutup. Lah ternyata ada anjing malam-malam lewat situ kecemplung mati, ambune gak karu-karuan. Bagaimana? Kula dikengken mbah kula ngoten niku njupuk bangkai anjing niku
dibuang kongkon mendem, mari ngoten iki najis kabeh. Kotorannya manusia ada di situ ada bangkai anjing, wis najis. Lah bagaimana caranya mensucikan? Jare mbah kula, wis awakmu dulinan nang sawah. Sawah niku kengken golong-golong di sawah. Loh emang betul. Ini apa? Karena ini tanahnya itu lebih daripada lebih daripada 1 ember. Kemudian apa? Mandi di kolam yang mana lebih daripada 6 ember. Maka ini boleh. Kalau Anda tidak punya sawah ya sudah. Bagaimana? 6 air tadi salah satunya dipakai membasahi, kemudian dipakai lumpur tadi, maka itu yang lainnya dipakai untuk mensucikan kita, maka itu boleh. Itulah kalau kita najis yang mughalladah. Bagaimana kalau yang mutawassithah, yang sedang-sedang, yaitu terkena najis air kencing kita. Ya kalau di rumah kita mungkin karpete 2 meter, mungsu 2 meter, itu di rumah kita. Bagaimana ini kalau di masjid? Di masjid ini seandainya saman punya anak saman jak mrene ngompol. Waduh, lalek ngompol kira-kira ngompolnya di mana nggih? Di tengah-tengah begitu. Lah di tengah-tengah ini bagaimana cara mensucikannya? Apakah sak masjid ini harus dicuci semua? Waduh, ngumbah sak mene, Bu. Kalau dilundrikan ini ya lumayan, iso-iso 500.000 sampai 1 juta sak mene kayak ini. Loh iya, kalau mensucikan sak masjid. Bagaimana caranya? Ini diinggirno semua yang tidak terkena najis, yang najis itu tadi dibiarkan dulu. Kalau sudah, maka ini cara mensucikannya ni sore najis iku mang dikasih ember gede. Bak ngoten nggih. Maka bak ini tadi bisa menampung air berkali-kali. Kemudian kita siram sebanyak 3 kali. Bagaimana cara ini didapatkan? Dulu ada seorang badui, tiba-tiba enak-enak Rasulullah habis sholat, kemudian apa? Enak-enak ada model begini, ada orang badui masuk, nguyuh ndek pojok ngoten. Nguyuh ndek pojoke masjid. Lalu bagaimana? Oh, sahabat kuate diseneni. Wah, wong gak duwe duka, gak duwe akhlak ini. Oh, enak-enak ngaji ndek pojok dia kencing. Lalu bagaimana Rasulullah cara mensucikan? Ambil air, kemudian 3 kali siramkan, disiram bior ping 3. Kemudian ngembes ke bawah, maka langsung tempat yang bekas dipakai kencing itu tadi suci, maka tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau yang itu tadi sudah disiram 3 kali, kemudian apa? Digolong, baru lek najis lantai tadi dipel kabeh ora masalah. Gitu nggih. Jadi disiram 3 kali. Karena apa? Lantainya tidak bisa menyerap. Tetapi kalau karpetnya udah begitu tadi boleh. Maka kalau ngajak anak kecil ke masjid itu boleh hukumnya, tetapi syaratnya harus tamyiz. Tamyiz itu bagaimana? Tamyiz itu bukan balik. Lek balik itu wis paham. Lek tamyiz itu paham iso dituturi. Iso dituturi ngeten. Wis lolos toilet training gitu ya. Wis iso lek pengen pipis dia bisa ngomong, "Ya, aku pengen pipis." Lah itu wis tamyiz. Nah, lek pas sholat gak boleh main ya. Engko lek mari sholat silakan nanti main di sini. Oh iya, dadi arek cilik wis kene sembayang, dek meneng. Mari sembayang dolen doae. Lek ana arek cilik dolinan dek masjid ndak masalah, jangan dimarahin. Lah wong anak kecil itu emang dunianya bermain, sehingga ya anak kecil itu main itu ndak apa-apa. Kecuali wis gede bapak-bapak brengosen jenggoten di masjid dolinan. Nah, iku sama seneni Pak model ngono iku. Lah wis bapak-bapak kok sik dolinan, maka ini tidak boleh. Maka kalau sudah begitu tadi, anak kecil itu kalau belum tamyiz jangan, karena apa? Tidak bisa mengontrol. Lah ini bagaimana zaman saiki niku nggak ada pempes. Ada pempes nggih. Pakai pempes. Ini bagaimana? Ini kan sudah tidak netes airnya. Nah, maka kata ulama pempes tadi dihukumnya hamalatin najasah. Podo karo uwong bawa najis. Kita ambil contoh. Seandainya Mas Gustaf ini anaknya ngoyo, anak itu diadai kresek, dibuntel sampai kreseknya berdobel-dobel. Kemudian dikesak, kemudian Mas Gustaf ini sholat, kira-kira boleh apa tidak?
nggak boleh, podo karo ngesak najis. Begitu juga anaknya itu kencing di pempes, dijak mrene gorong, berarti apa? Pas sholat dek njaluk gendong, berarti apa? Dek podo karo gendong najis. Maka ini tidak boleh. Maka kalau anak yang kesini sudah dipastikan tamyiz, di antara ciri-ciri tamyiz itu dia sudah bisa, kalau mau kencing bisa minta kencing. Yang kedua, kalau ada orang nopo sholat iso dituturi, lek wayai sholat ojo rame, dia faham, maka itu boleh. Maka lek jenengan punya anak kecil, ya boleh-boleh saja dibawa ke sini, maka itu hukumnya begitu. Di bab kencing ini tadi saya singgung sedikit, waktunya sudah mau habis. Ngeten, bab kencing ini adalah hal yang penting dalam kita cerna dengan baik. Karena apa? Dulu Rasulullah SAW pernah suatu ketika jalan dengan beberapa sahabat, tidak diterangkan sahabat itu piro, tiba-tiba menjumpai kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti. Kemudian apa? Rasulullah yang pertama menyuruh dua sahabat ini untuk mencari pelepah kurma yang masih basah. Yang kedua, Rasulullah di atas makam itu berdoa. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau berhenti? Iya, sing dek jero kuburan iku saiki nangis terus, nangis gak kuat apa-apa karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek kuburan iku wis disiksa, Bu. Karena apa siksae? Iya, dek iki siksane ana loro sebabe. Yang pertama istibra'u minal baul. Dia itu lek kencing gak tuntas. Itu yang pertama. Jadi apa? Non sewu, mari kencing iku lek ana bapak-bapak, mungkin ibu-ibu pisan, lek sampean wis tuntas itu ya sudah, lek gurung tuntas iku koyo ana ser titik, maka itu yang bikin najis. Maka bagusnya kalau kita nopo kencing itu bagaimana? Nun sewu, kencing itu tidak boleh ngadep kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Bagusnya itu tidak berdiri tapi jongkok. Jongkoknya bagaimana? Yang kiri dipakai ngeten bersandar, sing dhuwur niku ngeten. Jadi jongkoknya orang kencing itu begini. Lah, ini yang mengikuti sunnah. Oleh nggak jongkok model biasa? Oleh, tapi orang oleh pahala sunnah. Yang kedua, bagaimana cara kencing kita itu biar betul-betul tuntas? Yang pertama, jenengan dehem 3 kali. Ping telu. Yang kedua, ngapunten sekali, diurut ping telu, kemudian baru disucikan, disiram. Maka insya Allah tidak ada nopo, tidak ada kencing yang keluar setelah kita cewoi, tidak ada. Kadang diantara kita itu ono sing syak iku nopo, ragu terus. Lah ini wong sing digodha setan terus lek wudu sampai ping 7, lek kencing ya Allah disiram sampai ping 10 gak mari-mari. Itu syak. Kenapa? Pada saya sekali 2 kali saja sudah cukup. Wudu itu sekali sudah cukup. Tetapi kadang kita syak. Syak itu babnya lain, karena babnya itu dia digodha setan, maka itu tidak bukan kita bahas sekarang. Tapi kencing itu tadi bahaya sekali, Bu. Jadi pada saat itu orangnya datang ke situ, ternyata diadab oleh Allah. Yang pertama apa? Dia kencingnya tidak tuntas. Yang kedua apa? Dia namimah, sedengane adu-adu. Oh iya, lek kepethuk iki, oh enjane wong iku gak apik. Lek kepethuk wong iku gak apik. Agar supaya wong iki ambek wong iki elek, tapi lek nang dhek iku apik. Lah ini jenenge adu domba. Maka ini tidak boleh. Maka hukum daripada yang dikatakan di hadis ini tadi, bahwasanya ziarah kubur itu boleh, tetapi kita harus hati-hati. Bab yang mengatakan kita itu kencing kita tidak tuntas tadi, maka menjadikan siksa kubur ada pada diri kita. Oleh karena itu kudu hati-hati, awake dhewe lek bab perkencingan kita harus hati-hati agar supaya tidak najis. Nggih, niku bab najis. Tadi bangkai sudah, kemudian bagaimana nyamuk? Ini terakhir nyamuk, nggih. Nyamuk itu dia hewan yang memiliki darah. Ternyata apa? Darah itu hukumnya najis.
baik itu darah kita maupun darah hewan, itu hukumnya najis. Saman mali melepetik, maka bajunya terkena darah, maka itu najis. Yang kedua, darahnya manusia, baik itu darah wanita yang sedang haid atau kena bacok luka, itu najis. Bagaimana kalau hukum darah hewan yang dikategorikan nyamuk? Pada dasarnya kula nggih nembih niki wau mangisi ku maca, ternyata ngeten. Nyamuk itu kategorinya hasarot. Hasarot itu hewan yang darahnya tidak mengalir. Loh, ternyata saya baru paham. Tak pikir dulu ya hewan yang mengalir. Ternyata apa? Yang di bawah ini tadi itu kantong darahnya itu lek awake dhewe ngeten, itu darahnya yang najis, bangkainya tidak najis. Jadi lek ono kait nyamuk nyamuk itu kan hidupnya 3 hari nggih. Yang hari pertama gurung oleh getih ngoten sampean ngenekno ganok getih ya kan najis. Tapi lek ono getih maka hukumnya najis. Maka bangkai nyamuk kita bikin tek itu tidak najis apabila enggak nyeprot darahnya tadi. Maka nyamuk itu bangkainya tidak najis tapi darahnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, niku barangkali beberapa hal yang najis nanti kalau kita tercampur dengan air kurang daripada 2 kola, maka hukumnya air tersebut najis. Kula baleni malih, yang pertama air mutlak, yang kedua air musammas, yang ketiga air napa? Mustakmal, yang ketiga yang keempat adalah air najis. Nggih, niki sadurunge ditutup wonten sing ditangletaken bab najis niki wau. Bab air tadi, monggo ampun nggih. Nah ini kalau sudah di bab ini kita tutup dulu. Mbok pilih nanti masjidnya ini nopo jenenge sing adzan sing apa, ojo lali diuripi agar supaya orang yang kencing di sini kemudian keluar di situ itu tetap terjaga kesucian masjid kita. Nggih niku mawon kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.